Oke. Nah ini setelah uang ini ada nih, itu sebenarnya Bang dan ini buat apa nih uang sebanyak ini gitu? Ya uang itu saya pergunakan ya buat beli macem-macem kayak seperti ya barang-barang yang buat di perabotan rumah-rumah aja sih Om. Sama saya untuk beli kendaraan roda 4 seperti itu ada. Ya, pokoknya ada sisanya lagi saya memberangkatin orang tua umroh. Ya itu diterima apa enggak ya intinya Ikhlas saja. ikhlas hanya saya dan yang Allah lah yang tahu gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale Jejak Backpacker, satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang katanya narasumber kita ini pernah menjual ginjalnya dan sekarang bertahan dengan satu ginjal. Untuk apa uang dari hasil penjualan ginjal tersebut? Langsung aja kita tanya ke narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Dani. Iya, Ya, Bang Dani. Terima kasih nih udah datang di studio Jejak Backpacker. Siap, sama-sama Om. Ya, Bang Dani berarti sekarang, tapi kan kalau ngelihat keadaannya sekarang kan normal ya, maksudnya badannya gede gitu ya. Kelihatan sehat ya. Kelihatan sehat ya. Tapi ini ginjalnya cuma satu. Tinggal satu. Sebelah kanan. Oke. Ini aman ya Bang ya? Buat ceritain aja nanti semuanya, nggak apa-apa. Siap. Ya. Oke, kalau gitu langsung aja kali Bang. Oke, siap. Boleh, silakan Bang Dani. Jadi seperti ini Bang. Tahun 2020 itu sih saya berawal nemenin temen juga. Jadi temen saya ini kan menjadi pendonor ginjal. Nah di situ saya menjadi pendamping dia untuk nemenin lah. Nah setelah itu saya juga kaget tadinya, saya juga kaget. Saya nanya sama dia, Bang, lu mau ngapain ke sini? Udah, pokoknya lu nemenin gue aja selama seminggu di rumah sakit gitu kan. Udah pokoknya diem aja, nggak usah cerita lah ke siapa-siapa gitu. Ya udah, saya nemenin dia sampai hari dia saat mau operasi tuh eksekusi lah ya. Itu saya di situ baru tahu di situ Om. Saya baru tahu karena si pembantunya pasiennya ini itu ngobrol sama saya. Abang temennya atau saudaranya? Saya temennya Mbak, saya bilang seperti itu kan. Nah udah gitu, Mbak, ya kalau boleh tahu ini mau ngapain sih? Kok lama banget kita di sini? Saya bilang seperti itu. Ya langsung si mbaknya itu bilang sama saya, Bang Tommy ini kan namanya Tommy temen saya. Bang Tommy ini mau donorin ginjalnya. Oh, saya di situ sempat kaget kan. Oke. Masa sih Mbak, serius? Lah masa emang kan dikasih tahu sama Bang Tommy kesini mau ngapain, tujuannya apa gitu kan? Ya nggak tahu sih, saya cuma diajak dia buat nemenin selama seminggu di rumah sakit, dari sebelum operasi dan sesudah operasi sampai pulang nemenin dia. Ya ntar saya udah dijanjikan ntar gue kasih sekian lah gitu kan. Oke. Untuk nemenin dia aja. Nah setelah itu tibalah pas saat mau dia udah masuk ruang operasi itu, saya kaget lah, ternyata beneran gitu kan. Ternyata beneran. Sampai saya nunggu hampir 1 jam. Saya juga agak panik kan, cemas, takut. Karena dia emang walaupun dia teman saya gitu kan ya Bang. Saya takut aja gitu, ntar ada apa-apa gue kebawa-bawa nih kan gitu. Sedangkan keluarga dia nggak tahu, yang tahu cuma istrinya. Nah udah gitu, saya nunggu sampai 1 jam. Alhamdulillah tuh kan lampu operasi langsung nyala tuh. Oh berarti udah kelar ini ya. Udah kelar, udah selesai. Saya terus nggak lama dia dibawa keluar dari ruang operasi, mau dipindahin ke ruangan. Wah untungnya masih udah masih lemes aja berbaring gitu kan. Nah saya nungguin, alhamdulillah sih nggak lama, mungkin karena efek obat dosis kali ya.
Nggak lama, Bius, ya bius. Nggak lama dia langsung bangun. Alhamdulillah tuh saya di situ agak senang lah karena dia kan udah sadar gitu kan. Saya juga takut gimana namanya jual ginjal kan. Nah setelah itu udahlah sampai pemulihan dia di rumah sakit itu kan 3 hari, kayak seperti orang sesar aja sih bang. Oke. Seperti orang sesar. Nah udah gitu saya nanya-nanya sama dia, bang apa yang lo rasain, saya bilang gitu kan, apa yang lo rasain. Agak ini sih kata dia agak koclak aja perutnya gitu kan. Biasanya ada 2 nih kan jadi tinggal 1, jadi kayak miring ke kanan salah, ke kiri salah gitu, kayak goyang lah mungkin. Ini dia lah. Efeknya masih berasa ya mungkin. Nah di situ saya bilang, nanya sama dia, tadinya mungkin buat dia rahasia, tapi langsung saya nanya iseng kan, bang lu jual ginjal ini ibu tahu bang, saya bilang seperti itu. Nyokap lu tahu? Kagak, makanya gue ngajak lu gitu kan, biar lu karena gue udah percaya sama lu nih, biar lu nggak ngomong ke yang lain gitu kan. Tapi kalau istri gue udah tahu gitu kan, karena gue persetujuan istri juga seperti ini. Oh gitu. Udah seperti itu saya langsung ngomong gini, bang ada lagi nggak, saya bilang seperti itu. Ada lagi nggak bang, mau ngapain lu, kata dia. Ya siapa tahu gue juga ini kan pengen gitu kan. Nah kayak gini mah jangan buat main-main, kata dia gitu kan. Ya kan kalau gue tahu sendiri gue jual ginjal gini ya karena kepepet, karena kebutuhan juga kan, seperti itu kan. Ya kalau lu kan nggak ada maksudnya nggak ada masalah apa-apa lah, nggak usah, kata dia. Nggak usah, jangan sampai. Dia juga nyaranin seperti itu. Nah setelah itu ya tahun 2022 itu Bang Tommy ini nelpon saya. Nelpon saya, lu mau nggak beneran jadi pendonor gitu kan. Serius bang, ada emangnya, saya bilang seperti itu kan. Caranya gimana, gue nggak ngerti, saya bilang seperti itu. Udah pokoknya ngikutin arahan gue, ya mudah-mudahan bisa lolos, kata dia. Darah lu apa, ditanya dulu kan sama dia. AB bang, saya bilang gitu. Oh ya udah, cocok nih, pasien lu juga AB nih, makanya dia lagi nyari AB, minta. Jadi si Bang Tommy ini dapat pasien saya dari mantan pasiennya Bang Tommy ini, Om. Oh. Gitu. Jadi mulut ke mulut lah informasinya. Seperti itu, tahu dia berhasil. Nah, makanya yang pasiennya Bang Tommy ini informasiin lagi ke pasien saya ini, ternyata dia temenan juga gitu loh. Dan penyakitnya pun sama. Nah, setelah itu saya langsung diajak pertemukan dengan si pasien saya ini. Diajak ketemu di salah satu tempat di mall itu untuk ya berkenalan dulu lah. Berkenalan, setelah berkenalan ya ada pertanyaan sedikit dari si pasien gitu kan. Abang emang benar-benar mau siap menjadi pendonor saya gitu kan. Ya kalau memang diperlukan saya siap. Saya seperti itu. Saya langsung bilang aja saya siap. Kalau memang diperlukan saya siap. Ya udah, jadi kita hari ini perkenalan gitu kan. Perkenalan. Nah besok kita janjian di PMI di daerah Jakarta Barat. Kita janjian di PMI itu untuk mencocokkan darah dia dan darah saya. Gitu. Ternyata kan memang dia AB kan, karena si pasien saya ini tadinya masih ragu kan, takut saya bukan AB, makanya kita sama-sama ke PMI untuk mencocokkan. Ternyata ya benar darah saya AB kan, sesuai. Nah setelah itu hasil keluar, ya dia juga senang pasien saya ini, jadi senang. Oh ya udah, berarti kita mudah-mudahan berhasil nih bang. Nah, tinggal nyusun cara selanjutnya gimana gitu kan, karena donor ginjal tuh nggak mudah om. Oh, nggak mudah kalau berarti ini boleh dibilang legal ya? Iya bisa dibilang seperti itu. Nggak mudah karena udah seperti itu.
kita atur pertemuan lagi untuk nyusun rangkaian ini karangan lah, dibilangnya mungkin karangan karena kita kan apa ya, untuk pendonor ini kan yang diprioritasi kan keluarga. Oh, oke. Harus keluarga Harus kan. keluarga. Iya. Nah, tapi kan karena saya bukan keluarga dia, nah makanya kita ngarang cerita lah. Ngarang cerita tuh untuk saat nanti kan masalahnya kita untuk ketemu tim advokasi dan ketemu notaris juga sih Om, ada notaris. Itu jadi kita nggak benar-benar maksudnya benar-benar nggak bisa bohong yang menurut kita gampang nih, nggak seperti itu. Jadi benar-benar gimana saya benar-benar mau jadi pendonornya dia, ini harus ada perjalanannya gitu Om. Jadi di setting ada perjalanannya, ya contoh kayak saya pernah saya ikut kerja dia lah. Oke. Jadi di setting saya kerja sama si pasien saya ini itu udah puluhan tahun lah, puluhan tahun sampai saya tahu dia sakit apa, udah dari berapa lama dia sakit, itu nanti akan jadi pertanyaan soalnya oleh tim advokasi itu. Nah setelah itu saya pelajarin, kan dibantu juga sama Bang Tommy kan ya karena dia kan udah ngelakuin duluan, jadi dia lebih tahu lah ya cara-caranya. Jadi di setting lah tuh saya sebagai supir pribadinya pasien saya ini. Saya di setting sebagai supir pribadi, jadi seolah-olah ya saya dari keluarga dia lah, karena udah lama gitu kan, udah puluhan tahun saya kerja ikut dia ya. Saya juga sudah dianggap keluarga, ya udah gitu. Nah di setting kayak misalnya seperti apa namanya tuh, dia mau berangkat kerja itu jam berapa, lewatnya mana, itu nanti soalnya jadi bahan pertanyaan di runut banget ya. Dan dia punya anak berapa, itu saya juga harus tahu semua itu Om. Misalnya di rumah itu ada 5 orang. Nah 5 orang itu saya harus apal semua nama-namanya. Bahkan kayak kendaraan apa yang dia punya aja saya harus apalin. Kita langsung ke rumah sakit, daftar. Alhamdulillah itu kalau menurut dia alhamdulillah karena ada jadwal buat dia. Walaupun itu harus nunggu 1 bulan. Karena kebanyakan itu lama Om. Karena kita prosesnya ini sih ya, berhubung pasien saya ini orang ada lah ya, jadi ya pakai uang seperti itu. Jadi prosesnya cepat. Kalau kita ngikutin jalur BPJS itu lama, bisa bertahun-tahun, dan mungkin udah settingan kayak antriannya tuh bisa di 2000 berapa baru bisa gitu. Kayak kuota haji ya jadinya. Seperti itulah Om. Nah setelah itu ya udah kita udah didaftarin, udah daftar, langsung cek kesehatan kan. Itu ada salah satu profesornya juga, profesor ginjal lah ya, yang lebih mengerti tentang ginjal. Setelah itu ya kita dipertemukan, saya, pasien saya, dan profesor itu bertiga. Nah si profesor itu sempat nanya ke saya, kamu siapanya gitu kan. Saya bilang saya pekerjanya, saya karyawan. Saya karyawannya, kok kenapa kamu mau gitu kan. Ya karena bapak ini udah saya anggap seperti keluarga sendiri. Saya bilang seperti itu. Karena saya juga kasihan melihat bapak ini anaknya masih kecil-kecil gitu kan. Ya kasihan lah, masih anak-anaknya masih butuh orang tuanya. Ya di situ saya juga hati kecil saya terketuk lah, ingin membantu, saya bilang seperti itu. Karena bapak ini juga udah banyak membantu saya bilang seperti itu. Itu sih settingan sih Om ya. Itu settingan. Berarti emang nggak diomongin nih kalau saya butuh uang kayak gitu? Enggak. Itu nggak boleh Om. Nggak boleh. Wah kalau ketahuan begitu mah udah bakalan nggak diterima. Udah nggak bakalan diterima. Itu ya, uang itu benar-benar harus kita
jangan sampai terucap lah. Oke. Jangan sampai nggak boleh bener-bener lu ntar gue jual ginjal segini nggak boleh, itu nggak boleh, sebenarnya nggak boleh disebut. Intinya lu mau donorin dia karena lu ikhlas, karena lu udah nganggap dia saudara, udah pokoknya udah deket banget dah, dan bapak itu sudah benar-benar bantu lu dan keluarga gitu selama lu kerja sama dia, seperti itu. Udah setelah itu sih pertanyaan itu sedikit sih Bang, dari profesor itu sedikit, intinya sih cuma mau ngecek ginjal doang. Tapi ya ada omongan seperti itu sedikit, pertanyaan aja sedikit. Nah setelah itu sama profesor tuh oke, udah jadi di ACC lah ya, di ACC besok kita masih, itu prosesnya juga lama sih Om, jadi hampir 2 bulan. Tapi itu ya misalnya seminggu tuh kita bisa 3 kali atau 2 kali pertemuan seperti itu, karena dari rumah sakitnya ya emang seperti itu nyuruhnya. Ya jadi berjalannya waktu sebelum sampai saat eksekusi itu ya perjalanannya ya banyak banget dan rumit yang harus saya pelajarin lagi. Jadi itu ada psikotes, di ruang psikotes saya hampir nggak lolos dan nggak disetujui jadi pendonor. Karena itu jadi ada pertanyaan dia yang di situ saya bingung untuk ngejawab. Nah di situ dia udah bisa menilai, bukan keluarganya nih, settingan nih gitu kan. Jadi itu dia udah lebih memahami gitu. Terus sampai saya nggak bisa jawab itu, kata seperti itu. Nah udah gitu ya alhamdulillahnya mungkin dengan percakapan saya dengan yang orang psikotes ini itu dari awal udah meyakinkan dan sangat meyakinkan dia, ya dia seneng, mungkin dia udah percaya kalau ini mungkin keluarganya, ya udah dilolosin sama dia. Setiap ada tes yang harus dijalanin tuh pertanyaannya tuh ada aja, beda-beda. Nah tes kesehatan tuh ada, pertama ya udah ditanyain lah pernah minum gak. Saya minum Bu, saya bilang sama dokternya gitu, saya minum dok. Kalau nggak minum saya mati, saya bercandain seperti itu. Enggak, maksudnya minum alkohol nggak, kata dia. Ya saya sih pernah minum alkohol, tapi zaman muda masih sekolah lah, saya bisa bilang seperti itu. Tapi sampai sekarang enggak ngerokok enggak, saya bilang. Padahal sih ngerokok. Karena itu settingan kan. Yeah. Padahal sih ngerokok, ya udah itu. Pokoknya yang ini saya bilang enggak lah. Nah dia ngasih tahu, jadi cek body nih, badan saya dicek, jadi mau nanti ini ginjal mana yang mau diambil gitu kan. Jadi itu sama dia pokoknya dicek langsung tiba-tiba sama dia dispidolin sebelah kiri. Langsung dia bilang, oke, bagus, ntar rencana yang akan diambil ginjal sebelah kiri gitu kan. Ginjal sebelah kiri, jadi jangan yang di kanan, kata si dokter itu seperti itu. Saya bilang, kenapa emang dok, kok nggak jangan yang kanan? Ya pokoknya lebih aman yang kiri, kata dia seperti itu. Oh ya udah, saya menurut aja kan, ngikutin dia kan, karena dia yang lebih paham tentang semuanya. Nah setelah itu hari berikutnya setelah di tes kesehatan ini oke, hari berikutnya kita ke notaris. Di notaris itu saya harus menghadirkan istri. Saya harus menghadirkan istri. Pada saat itu saya bingung tuh Om. Saya bingung karena awalnya saya ngikutin proses ini belum izin siapa-siapa. Saya belum izin siapa-siapa. Nah, sedangkan si pasien saya saat pertemuan pertama itu, si pasien udah bilang, istri mengetahui nggak, ngizinin nggak, boleh nggak? Saya bilang boleh. Nah di situ makanya pas saat di notaris ini saya bingung karena harus menghadirkan istri sebagai saksi dan mengetahui lah, intinya mengetahui. Kalau suami saya nih ikhlas,
lillahi ta'ala menjadi pendonor bapak si bapak ini gitu kan. Nah ya udahlah, langsung saya di situ bingung gimana ya caranya ya. Udah gitu ya saya langsung terus terang sama istri. Saya terus terang sama istri, bilang dia yang ya gitu ya, yang besok ikut gue yuk, saya bilang gitu kan. Kemana ya? Ke notaris gitu kan. Ngapain gitu dia, mau jual apaan nih ke notaris, keren amat kita pakai notaris gitu kan. Udahlah pokoknya ikut aja, mau nggak? Apa dulu kata dia kan. Nah di situ saya jelasin, gue mau jual ginjal gua, saya bilang gitu kan. Serius? Jangan ya, emang bisa? Intinya istri juga nggak percaya. Oke. Istri nggak percaya, dan setelah saya jelasin malah nggak ngizinin. Jangan ya, wah gila kali ayah nih ini, bahaya ya gitu kan. Nah di situ saya bilang, Tommy aja enggak, masih sehat-sehat aja, saya bilang gitu kan. Terus Tommy beda kan gitu kan, nggak semua orang sama ya fisiknya. Karena saya bilang seperti itu juga. Nah udah gitu, udah ya jangan kata dia. Mau gimana lagi, soalnya gue udah telanjur perjanjian gitu kan. Ada perjanjian sama si pasien. Ini tahapannya udah tinggal notaris sama advokasi, saya bilang gitu kan. Kalau bisa jangan ya, kata istri sih nahan gitu kan. Jangan kalau bisa jangan, kasihan anak-anak gitu kan. Ya di situ saya jelasin. Ya emang sih sebenarnya juga rumit sih Om ya. Nah di situ saya bilang, tapi gue udah lanjur siap dan mau ya, dengan saya kasih tahu nominal harga yang ingin dikasih sama si pasien gitu kan. Apa disebutin Om? Ya boleh. Nominalnya itu saya bilang sama istri, ya namanya kita nggak pernah yang namanya megang uang segitu ya. Ya saya bilang lumayan yang dibayarnya 350, saya bilang gitu kan. 350 juta. Iya, itu saya bilang lumayan, tapi ya kalau dengar cerita-cerita yang saya tahu, tapi entah bener enggaknya, kan katanya sampai miliaran. Apalagi kayak di negara Cina, Kamboja, India itu kan katanya sampai miliaran gitu kan. Tapi kan kalau di Indonesia ini beda gitu kan. Nah itu aja 350 katanya udah termasuk paling besar Om. Dibandingkan sama si Bang Tommy ini. Si Bang Tommy ini saya juga tahu, itu dia dibelinya cuma 200 juta. Nah langsung setelah Tommy juga tahu, wih lu lumayan itu 350 udah ambil katanya. Ya terserah sih lu pikir-pikir lagi, gue juga nggak mau ngejerumusin lu lah. Nah saya bilang sama istri seperti itu, gimana yang boleh nggak, lu ikhlas nggak? Nah, terus udah gitu nanti setelah gue udah nggak, intinya setelah gue udah benar-benar udah dioperasi ini, di ginjal gue diambil, lu siap nggak? Maksudnya mau ngerawat gue nggak gitu kan? Kan karena otomatis kan pasti kan saya nggak bisa ngapa-ngapain dulu lah Om ya. Nah seperti itu. Istri sih ya bimbang, jangan ya jangan. Ntar ibu emang ibu tahu? Ibu justru ibu nggak tahu, karena di rumah sakit itu kan yang mengetahui harus istri, karena gue kan udah nikah seperti itu kan. Jadi kalau yang udah nikah ya istri yang harus jadi pendamping dan mengetahui semua sebagai saksi, ya istri. Kecuali kalau yang belum nikah ya harus ada persetujuan orang tua. Seperti itu. Ya udah, setelah itu saya bujuk, saya rayu-rayu lah pokoknya, ya di situ istri mau. Itu keesokan harinya. Keesokan harinya si istri saya bilang, ya ayah serius, ayah udah siap, ikhlas gitu kan. Insya Allah sih ikhlas, siap. Terus gimana, lu ngizinin nggak? Saya bilang gitu kan. Ya sebenarnya sih saya nggak masalah Om. Dia mau ngizinin atau enggak, saya nggak mikirin. Saya paksa juga pasti dia ngizinin, karena saya terkenalnya kasar juga, keras gitu ya.
kasar dalam main tangan sih enggak, keras aja keras. Ya mungkin pasti ngizinin, tapi tiba-tiba yang nggak tahu kenapa tuh saya ingin bener-bener dia tuh ngiklasin saya gitu loh, ngizinin saya dengan hati dia yang ikhlas, gue pengen seperti ini nih. Ini udah maksudnya gambarannya jadi uang nih udah di depan mata lah gitu kan, dan nggak ada berita-berita hoak-hoak atau apa lagi gitu. Ya udah gitu, alhamdulillahnya ya istri ngizinin, ya udah ya, aku ngizinin, aku ikhlas, aku siap. Ya udah di situ saya seneng kan. Nah besoknya ya langsung lah kita jadwal notaris kan, pertemuan dengan notaris. Ditanya istrinya mana Pak, pertama kan saya dengan pasien yang datang, istrinya mana Pak, ada, saya bilang. Udah tuh udah semua jadi udah masuk, saya, istri, si pasien saya dengan istrinya, dengan orang tuanya si pasien juga, anak-anaknya itu semua hadir di situ 8 orang. 8 orang tuh di situ hadir, jadi untuk mengetahui lah. Ya jadi setelah itu ya tanya jawab lagi dengan si notaris ini, di notaris ini kan. Benar-benar bersedia dari hati tanpa ada paksaan, ini nggak ada unsur jual beli kan gitu kan, maksud seperti itu. Nggak ada Bu, ini dari pribadi saya, dari hati kecil saya ingin benar-benar membantu Bapak ini, saya bilang gitu kan. Karena saya udah banyak dibantu, karena keluarga saya sudah banyak dibantu dengan si Bapak ini selama saya kerja dengan beliau, saya bilang seperti itu. Oh ya udah, jadi istri ditanya, ibu udah mengetahui semua ya, jadi saksi di sini, mengetahui semua, jadi suatu saat kalau terjadi apa-apa ya ibu udah nggak boleh nuntut lagi nanti kedepannya gimana. Ya udah di situ kami semua tanda tangan, udah langsung ya besoknya langsung atur jadwal untuk advokasi. Situ kita langsung berangkat lagi ke rumah sakit, dari notaris itu kita langsung berangkat lagi ke rumah sakit untuk bikin jadwal advokasi. Setelah dapat jadwal kan ya 3 hari lagi ntar diinformasiin bisa datang gitu kan. Ya udah, nah, di situ dalam menunggu 3 hari untuk advokasi ini, dalam perjalanan tuh ada keraguan tuh kembali muncul Om. Oke. Saya bilang sama istri saya, yang gimana ya, jadi apa enggak ya, lah kok ya jadi begini, kata istri begitu kan. Lah ya gimana, makanya kan dari kemarin aku bilang udah mantep apa belum, udah yakin apa belum, jangan sampai ntar giliran udah begini, udah deket ayah ragu, bimbang, ntar jadi kita serba nggak enak, serba salah gitu kan sama si pasien ini. Karena si pasien ini itu memang udah baik Om ke keluarga, jadi sering ngasih lah. Oke. Sering ngasih, dan istri pun juga sering tahu dia ngasih tapi nggak tahu tujuannya tuh apa gitu, seperti itu. Nah udah gitu ya ntar nggak enak ya sama si bapak ini gitu kan. Ayah udah ngejanjin dan dia udah berharap banget sama ayah ya kan, karena ya emang udah ayah yang bakal nolong dia, nggak ada lagi gitu kan. Ya udahlah, tapi itu dalam 3 hari nunggu advokasi itu sih gelisah, bimbang, bingung. Gue ngasih tahu orang tua gue nggak ya gitu kan. Saya mau kasih tahu ya udahlah. Akhirnya istri datang lagi nyamperin, udah ya nggak usah dipikirin, kalau emang ayah ragu ya udah nggak usah, tapi kalau emang ayah masih mantep ya udah jalanin. Enggak, bukan begitu ya, gue mikirin nyokap nih ntar gimana gitu kan. Ya ibu kalau bisa jangan tahu, kasihan, nggak bakalan, dan sampai ini pun juga nggak bakalan disetujuin kan gitu kan. Ya udahlah, saya ngikutin kata istri, ya udah nggak usah bilang ibu saya. Ya udah, tibalah saatnya kita mau advokasi ya Om. Ya. Pas advokasi tuh kita udah di situ juga udah bingung juga. Jadi apa yang udah saya pelajarin itu sempet blank, sempat agak-agak lupa nih
yang ditanyain nama tim advokasi ini, saya di situ hampir nggak ada yang bisa saya jawab semua. Karena apa ya, grogi, down gitu kan. Karena takut juga, apa karena kegelisahan saya, karena saya nggak pernah yang namanya hadap-hadapan saya sendiri. Di itu tim advokasi kan ada 7 orang. Jadi itu 7 orang ada di depan saya semua. Satu orang nanyain yang berbeda-beda. Karena saya udah dikasih tahu sama Bang Tommy sebelumnya kan. Itu lo nanti 7 orang itu tanyain satu-satu. Enggak semua satu orang nanyain hal yang sama. Lo semua ditanyain beda-beda gitu kan. Oh ya udah deh. Nah di situ saya sempat keringat dingin gitu kan. Nah dia udah di situ udah, kenapa Pak? Lagi mikir buat jawab, kata tim advokasi seperti itu. Enggak, saya bilang. Enggak dok. Terus kenapa kok bengong kayak orang bingung gitu kan? Enggak apa-apa, ya karena apa ya? Saya bingung karena saya kasihan sama pasien saya gitu. Karena pasien saya benar-benar membutuhkan saya. Karena saya lah yang bisa menolong si bapak, saya bilang. Nah, di situ mulailah langsung, karena saya udah ngebuka omongan seperti itu, di situ langsung lah nanya tuh satu-satu. Hubungan bapak dengan si pasien ini apa? Saya ditanya kan. Ya, saya bilang saya sebagai pekerjanya, bapak orang gila apa orang goblok gitu. Lah, kenapa dok ya? Kok bisa bicara seperti itu? Bapak pekerja walaupun udah berpuluh-puluh tahun, kok bapak rela mau yang namanya donorin ginjal bapak gitu. Ya saya tetap kekeh jawaban saya itu yang saya bilang. Ya karena saya udah nganggap si bapak ini lebih dari keluarga, saya bilang gitu kan. Ya karena saya udah puluhan tahun ikut si bapak ini kan. Dan bapak ini udah banyak membantu saya dan keluarga, saya bilang gitu. Sampai anak-anak saya sekolah, bapak ini ikut serta untuk membantu biayanya, saya bilang seperti itu. Ya udah langsung itu tiba-tiba ada lagi yang nanya lagi, emang tinggalnya di mana si bapak itu gitu kan. Saya bilang di Simatupang, saya bilang gitu. Bapak ini kerja di apa? Itu saya juga harus tahu itu om. Bapak ini kerjanya apa, bagian apa, kesehariannya tuh harus gimana, tuh saya harus tahu semua. Terus kalau misalnya kerja gini, bapak berangkat jam 7 sampai kantor jam berapa? Terus lewatnya jalur mana? Itu tuh harus benar-benar detail. Jadi enggak, itu saya juga spontan untuk menjawab pertanyaan mereka dengan kondisi yang agak bingung dan grogi. Alhamdulillah sih, ya kalau buat saya sih, saya bisa ngejawabnya semua itu gitu kan. Nah setelah itu karena advokasi ini penentuan om. Penentuan lu walaupun lu udah tes kesehatan, psikotes, udah ke notaris, kalau lu di advokasi ini nggak ada, intinya penentuan lah, penentuan lu bisa jadi pendonor si pasien lu ini di advokasi ini gitu. Jadi kalau advokasi ini bilang itu kan dari kabar advokasi ini 2 hari kerja. Di dalam 2 hari ini kalau tidak ada SMS dari pihak rumah sakit bahwa nama si ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi pendonor, seperti itu. Saya dari Bang Tommy juga itunya pelajaran dikasih taunya. Terus kalau memang diterima ya bisa dilanjut seperti itu. Di situ semua 7 orang itu pada bertanya kan, emang dikasih berapa pak? Jadi kayak mancing semua gitu om, dikasih berapa, dijual berapa, emang perlu buat apa pak gitu kan. Enggak, saya nggak ada maksud yang bapak pertanyaan itu, saya malah bingung nih. Maksudnya dikasih apa, dijual berapa, itu saya malah nggak ngerti, saya bilang gitu kan. Udahlah pak, nggak usah ditutup-tutupin, bukan baru bapak aja tapi udah banyak kok, kata dia gitu kan. Udahlah, makanya kita terbuka aja di sini gitu. Ya, itu sih apa ya, kembali lagi kepikiran, oh ini jebakan nih. Jebakan nih, kalau gue bocorin otomatis gagal. Dan wah bisa, maksudnya selain gagal takut kan karena di situ tim advokasi dari 7 orang itu ada polisinya om. Oh iya. Ada polisi mana nih, rumah sakit itu ada polisinya yang
dinas di situ juga. Itu 2 orang. Makanya saya takut juga di situ kan. Wah, ntar gue gagal, pulang dari sini langsung tangkep. Dikira ada jaringannya lagi kan gitu kan. Ya udahlah, setelah itu saya langsung alhamdulillah saya bisa tanya apa yang ditanya dia, saya bisa jawab semua. Itu udah gitu ya, udah selesai, intinya udah selesai advokasi. Saya keluar, langsung pas mau keluar tuh yang ngikutin emang polisi itu. Kan karena dia emang pakai baju dinas. Pakai baju dinas. Bro, dibayar berapa? Bagi 2 lah, kata dia gitu. Bagi 2 lah gitu. Bagi 2 apanya Pak? Saya nggak ngerti. Udahlah, udah nggak usah ditutup-tutupin, udah ngomong aja tadi gitu kan. Enggak Pak, saya nggak dapat apa-apa kok. Saya ikhlas lillahi ta'ala. Karena Bapak ini nggak harus saya minta aja, udah sering ngebantu saya gitu loh. Yang bener. Udah bagi 2 aja, kita belas semangka gitu kan. Udah mau nggak? Aman, pokoknya aman, lu tetap bisa jadi pendonor. Kita bagi 2 hasilnya kan gitu kan. Ya mungkin ini mungkin karena ya salah di sisi lain saya punya pikiran ini jebakan, mungkin di situ juga udah pernah ada yang terjadi seperti itu gitu kan. Ke pendonor lain, makanya hati-hati banget tuh. Setelah itu udahlah, tiba-tiba kita udah selesai advokasi. Setelah Pak polisi itu ngikutin saya udah kelar, saya langsung bertemu si pasien saya semua dan keluarganya sama keluarga saya. Kan pas saat advokasi saya sendiri, nggak ada yang ngikutin, kayak di sidang aja saya gitu. Nah setelah itu kita langsung berangkat ke salah satu mall di daerah Jakarta. Mereka pada seneng. Mereka pada senang untuk keluarga pasien saya dan pasien saya. Wah, terima kasih banget Bang. Terima kasih banget, mudah-mudahan semua ini berhasil. Nggak ada kendala apa-apa, kita tinggal nunggu waktu dikabarin dari rumah sakit untuk langkah selanjutnya langsung untuk operasi gitu kan. Mudah-mudahan semua nggak jadi kendala dan nggak dipermasalahin lah. Tapi tadi bisa nggak sih jawabnya Bang? Insya Allah sih Mas, saya bilang kan ada adiknya si pasien. Insya Allah sih Mas, saya bisa jawabnya. Ya udah deh, mudah-mudahan aja berhasil ya Bang. Intinya dia juga ya udah pasrah juga sih. Ya mudah-mudahan berhasil deh Bang. Karena kita udah pasrah juga dan kita juga udah menyerahkan semuanya sama Abang kan, kita nggak tahu di dalam seperti apa yang dipertanyakan semua kita nggak tahu. Ya udah. Alhamdulillahnya setelah menunggu 2 hari itu langsung dapat SMS kan. Yang di SMS kan saya, si pendonor. Langsung di SMS bahwa nama ini tanggal segini itu lolos. Bisa melanjutkan jenjang yang selanjutnya akan dilakukan seperti operasi. Di situ saya screenshot kan. Saya screenshot, saya kirim ke pasien saya. Pak, alhamdulillah, saya bilang gitu kan. Langsung nelpon dia wah alhamdulillah, makasih ya Bang, kita ketemu Bang malam ini Bang. Pokoknya kita ketemu Bang. Udah malam Bang, gak usah besok aja, kita juga harus jaga kesehatan. Udah pokoknya kita ketemu dulu Bang. Saking dia senengnya, karena itu udah penentuan akhir. Udah gak ada tes lagi. Itu udah penentuan yang benar-benar udah akhir. Itu mereka pada seneng. Nah di situ ibunya si pasien ini itu langsung paginya kan saya ikut tuh berangkat malam jam 10-an, dijemput sama dia. Langsung saya diajak nginep kan di tempat dia. Nah itu pagi diajak jalan-jalan lagi muter-muter sampai siang kan. Mampir ke salah satu showroom. Saya bingung kan mau kesini ngapain ya Mas, saya bilang gitu kan. Udah Bang, ikut aja. Tahu nih Mama punya acara apa, saya juga nggak tahu gitu kan. Ya udahlah, saya ikut. Langsung saya disuruh milih motor Langsung di situ saya disuruh milih motor. Mau motor apa kamu? Katanya. Udah pilih tuh yang mana yang kamu mau gitu kan. Udah yang mana pilih.
Saya di situ bingung, udahlah langsung anak saya nunjuk ini ya, ini bagus ya ini. Jadi kayak motor ninja yang dipakai si boy itu om. Ini ayah motor si boy katanya gitu kan. Enggak, saya juga nggak enak kan, mungkin karena mahal, ntar tuh mahal berapa kan, saya juga saya ngambil yang Matic aja yang biasa, NMAX pada saat itu. Saya milih NMAX aja deh, saya milih ini aja deh bu. Bener ini, iya ini, udah. Langsung itu langsung semua langsung dikasih itu om, itu motor langsung dikasih kan. Nah di situ istri saya bingung, langsung nanya ke saya, ya tanyain ya, jangan ntar kita dikasih motor ini Duitnya dipotong gitu. Nah, iya juga ya. Tanyain ya. Nah langsung saya untuk nanya langsung saya nggak enak. Nah pas sudah pulang kan pokoknya udah misah dari dia, saya WA dia si pasien saya, Pak mohon maaf sebelumnya, saya bilang gitu kan, ini saya dikasih motor ini, nanti untuk kompensasi saya dikurangin apa enggak ya kompensasi saya, saya bilang gitu kan. Oh enggak mas, enggak, itu malah ucapan terima kasih dari keluarga saya. Kalau kompensasi mas itu dari saya pribadi dan istri gitu kan. Oh begitu pak. Ya kalau memang kayak seperti itu ya alhamdulillah, saya terima kasih, saya seneng gitu. Iya mas, udah pokoknya mas nggak usah mikirin yang aneh-aneh deh. Udah pokoknya nggak usah mikirin yang aneh-aneh. semua dibawa enjoy. Jadi tuh yang ditakutin dia kalau saya berpikir yang aneh-aneh atau yang apalah, takut darah saya naik gitu. Karena soalnya pas perjalanan tes kesehatan kan tensi saya tinggi terus om. Tensi saya tinggi terus, itu benar-benar nggak boleh tinggi gitu. Ya pokoknya harus benar-benar dijaga lah. Nah udah, makanya dia senang. Udah itu pokoknya itu dari mama, bukan dari saya. Udah diterima aja bang. Ya udah, oke lah. Nah, tibalah saatnya untuk langsung tiba saat eksekusi ya om. Hari-hari eksekusi itu. Saya dijemput sama supir dia. Saya dijemput. Langsung si supir ini sih sempat nanya. Ya kalau buat saya sih ya agak lancang lah ya. Nah, tapi saya mau saya aduin ke pasien saya nggak enak. Ya udahlah, intinya sih dia di dalam perjalanan, Pak berhasil ya Pak dapat duit berapa Pak, kok mau sih Pak seperti itulah, kepo gitulah. Enggak bang, udah. Ya dalam hati sih kesel juga, jadi ikut-ikutan sih kan gitu kan. Maksud saya udahlah, nggak usah banyak pihak yang tahu banget gitu kan. Ya udah seperti itu ya, kita tiba di rumah sakit, ketemu semua, udah langsung. Saya ditanyain lagi, gimana kamu udah siap bang? Insya Allah Pak saya siap. Bener siap ya. Saya juga ada berharap dengan kamu gitu kan, mungkin kamu yang akan nolong saya gitu. Semua orang tuanya juga udah pada, ya intinya kita udah berpamitan semua, pamitan untuk masuk ke dalam ruangan yang benar-benar steril, nggak ada orang lain yang bisa masuk lagi. Di situ saya pokoknya dicek semua, dicek segala macam, semua dicek. Sampai 1 jam baru kita masuk ruang operasi. Di ruang operasi itu saya juga saya duluan yang masuk ruang operasi. Itu pas masuk ruang operasi kan, dari tempat tidur saya menuju ruang operasi ya om, itu kan saya udah diterbahin di kasur yang jalan itu loh, yang kayak orang-orang sakit itu kan, didorong ya. Enak bener kan. Enak bener didorongin suster gitu kan. Pas masuk ruang operasi, wih wangi bener nih gitu kan. Mana maksudnya steril banget gitu, bersih banget om. Saya ngeliat
guntingnya yang macem-macem gitu kan, gunting, pokoknya perlengkapan yang ada di situ gila. Saya lihat mengkilat banget nih gitu kan ya. Wah, di situ saya punya punya pikiran, gue mau loncat, gue mau kabur gitu kan, gue mau loncat, gue mau kabur, nggak jadi aja, karena jadi takut om. Gue mau kabur, ngeri gue, nggak jadi, Set, parah banget ini alat-alat yang ngeri gitu kan ya. Nah tapi di situ aduh udah kembali lagi tuh, wah duit sekian lagi gitu kan ya, ada duit sekian udah di depan mata gua nih, udah nih tinggal lihat di berapa detik lagi sih paling gitu kan, berapa menit lagi lah paling operasi gitu kan, orang nggak lama kata dokternya juga. Nah setelah itu udah saya hilang pikiran seperti itu, udah saya tidurannya sama ada lampu seperti ini gitu kan di center gitu kan. Diajak ngobrol basa-basi kan, ntar yang diambil yang sebelah kiri ya pak, sambil dipegang-pegang perut saya gini kan, yang diambil sebelah kiri ya pak, dipegang-pegang. Udah di situ saya udah mulai nggak sadar. Sadar itu saya udah dipindahin ke ruangan benar-benar steril. Yang ruangan awal saya tadi itu, saya udah di situ udah benar-benar nggak sadar. Saya mulai sadar di ruangan itu, saya langsung tiba-tiba bangun, langsung saya kehausan, itu mau napas susah kayak orang haus lah ya. Air saya bilang gitu kan, air. Nah itu suster masuk dalam, air saya minta air, jangan dulu pak, bapak habis operasi. Wah saya bengong di situ, berarti udah kelar nih itu. Wah saya megang ini saya megang perut saya, berarti gue udah dioperasi dong, nggak berasa ya gitu kan. Nah udah gitu air, tolong saya minta, jangan dulu pak, nunggu 10 menitan gitu kan, nunggu 10 menitan, sebentar lagi kok, sebentar lagi. Nah di situ saya ini saking nggak bisa nahan ya, itu suster itu udah emang udah bawain air, tapi mungkin mau kasih tapi nunggu waktu yang ditentukan nama dia gitu kan. Nah itu saya jambret langsung om, tangannya si suster itu saya jambret, saya ambil airnya, saya minum. Bapak jangan kayak begini dong, bapak ini habis operasi tahu, bahaya. Itu suster itu yang menurut dia bahaya tuh karena posisi saya tidur. Terus saya langsung bangun duduk begini om, gitu. Itu yang mungkin membuat dia tuh punya dibilang dia bahaya itu seperti itu. Bapak nih habis operasi pak, bapak udah tenang dulu, tenangin. Bapak jangan seperti gini, kita ntar ada waktunya untuk minum, kita kasih minum kok, kata dia gitu kan. Tapi saya udah haus, tapi setelah saya minum walaupun seteguk itu om, itu langsung enak, kayak pokoknya kayak napas sudah kayak nggak tertahan-tahan, ngomong juga lancar gitu kan. Nah di situ saya udah mulai tiduran sendiri, suster keluar, saya tiduran sendiri. Nah di situ tangan saya ngeraba-raba gitu kan, mana yang tadi dioperasi ya, saya bilang gitu kan. Di sini nih pas di bawah ini kan, di bawah saya pegang, wah perban nih gitu. Perban gitu kan. Saya ke belakang, samping, wah iya nih perban gitu kan. Ya udahlah, udah keputusan saya kan seperti ini. Setelah itu ya udah langsung ya di situ histerisnya si dokter di ruangan itu, yang histeris banget tuh suster sama dokter. Jadi saya itu dari hari pertama setelah operasi sampai 4 hari di rumah sakit pemulihan, itu dari hari pertama aja saya udah warawiri ke kamar mandi sendiri om, tanpa bantuan mereka. Tuh saya jalan sendiri, megang infusan. Bapak emang nggak ngerasain apa-apa pak, kata dia. Yang ngerasain tapi kan mau gimana, saya bilang. Saya mau kencing, saya nggak biasa pakai tempat itu kan. Udah setelah saya udah pemulihan selama 4 hari itu, saya bilang, Pak semua udah selesai,
saya minta apa yang sudah Bapak janjikan ke saya langsung dengan total segini, dengan uang 350 ini saya minta dibayarin, saya minta dikasih langsung gitu kan. Ya nggak lama ya langsung sama dia ditransfer, itu ditransfer ke 2 bank, ke saya dan istri saya, sama satu lagi ada salah satu bank itu punya saya juga sih. Jadi biar nggak keciri itu Om. Gitu, saya seperti itu aja sih Om. Nah ini setelah uang ini ada nih, itu sebenarnya Bang Dan ini buat apa nih uang sebanyak ini gitu? Uang itu gimana ya? Sebenarnya sih ya untuk keperluan sih ada. Yang mendesak sih ada, tapi nggak, kalau membuat saya sih nggak begitu urgent gitu. Ya yang saya bilang tadi, tanpa settingan itu tiba-tiba hati nurani saya juga, gue juga pengen ngebantu dia nih. Gitu loh. Gitu. Ya ikhlas, saya ikhlas. Dibilang ikhlas ya saya ikhlas. Dan apalagi ditambah dengan adanya uang 350 juta ini kan. Ya udah saya ikhlas sih. Ya uang itu saya pergunakan ya buat beli macam-macam kayak seperti ya barang-barang yang buat di perabotan rumah-rumah aja sih Om. Sama saya untuk beli kendaraan roda 4 seperti itu. Ada ya, pokoknya ada sisanya lagi saya memberangkatin orang tua umroh. Ya itu diterima apa enggak ya intinya Ikhlas saja. Ikhlas, hanya saya dan yang Allah lah yang tahu gitu kan. Saya umrohin orang tua saya. Ya udah sih buat itu aja sih Om. Sisanya ya paling ya buat jajan-jajan biasa lah sama keluarga. Kita jadi sering ya agak ya pergi-pergian gitu lah. Wih, ini gue nih gitu gaya lah pakai mobil apalagi ya kan. Ya gitu sih. Ya kalau orang tua tahu alangkah sedihnya dia ya. Saya umroh dengan hasil anaknya dari menjual ginjal itu tadi. Iya, makanya saya benar-benar ya saya hadir di sini juga, makanya saya minta penampilan seperti ini juga takut. Ya nggak enak sih, maksudnya kalau dia walaupun orang tua saya gaptek sama hal-hal YouTuber atau apa, takutnya ada yang bilang di anak ibu nih kan gitu. Tapi untuk rumah sendiri emang sebelumnya sudah punya rumah ya? Alhamdulillah rumah sudah ada. Udah berarti nggak ngontrak-ngontrak lagi gitu. Ngontrak ya. Tapi kalau ya rumah pribadi sih ada, tapi kalau yang saat ini kan saya ngontrak karena memang ya beda. Jadi ya saya kalau rumah pribadi kan di Tambun. Saya ngontrak di Kebayoran. Gitu. Jadi saya juga baru tahu nih ya, kalau setahu saya kan memang di luar negeri ya ada yang kayak, berarti kalau yang di luar negeri itu banyak yang ilegal, rata-rata ilegal ya mereka ya. Jadi memang sebenarnya di Indonesia juga tuh mungkin memang udah lama ada ya, tapi memang harus benar-benar legal resmi itu tadi gitu. Nggak sembarangan orang bisa mendonorkan darah. Ternyata banyak tahapan-tahapannya juga. Iya, banyak tahapan-tahapannya Om. Makanya harus dipilih ya orang terdekat, keluarga kayak gitu ya. Yang diharuskan, yang diwajibkan. Yang diwajibkan orang terdekat seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan ini ada kayak ini ya, kayak penjualan organ tubuh terlarang kayak gitu diusutnya, nanti bisa jadi kalau ketahuan dan keusut ya seperti itu jatuhnya Om. Ya tapi kalau memang kita mainnya rapi, ya semua itu bisa kita setting. Ya kayak ya seperti saya tahu seperti ini, terjun seperti ini kan gara-gara Bang Tommy. Nah kalau misalnya Bang Tommy keluar, woi yang mau ini hubungin gue ini. Nah dia yang kena ya. Kalau Tommy itu sendiri buat apa dia? Kalau dia buat bayar utang, uangnya, dia buat bayar utang, buat renovasi rumahnya, itu aja sih kalau dia, sama buat usaha. Nah berarti kan ini Bang Dani ini kan hidup dengan keadaan memiliki satu ginjal aja ya, ginjal sebelah kanan ya.
sebelah kirinya sudah didonorkan gitu ya. diambil. Nah itu setelah pasca operasi itu keadaan badan gimana bang? Alhamdulillah sih normal-normal aja kalau buat saya ya. Oke. Jangankan kejadian saya di rumah sakit setelah operasi yang saya tadi bilang saya udah berani keluar masuk kamar mandi sendiri. Setelah pulang dari rumah sakit di rumah aja itu keesokan harinya saya sama istri minta muter-muter sambil jalan, muter-muter yuk gue bete nih sambil jalan. Jadi tuh ya kayak saya sih merasa kayak nggak terjadi apa-apa gitu loh, kayak biasa aja. Karena saya ngelihat si Tommy sih Om tadi awalnya, si Tommy aja bisa, kenapa gue nggak bisa? Apalagi dia orangnya lebih kurus, gue yang gemukannya masa nggak bisa sih? Sih mikirnya gitu doang sih. Oke. Efeknya bang sampai sekarang yang dirasa apa? Alhamdulillah sih kalau efek sih nggak ada ya, tapi kadang ya kalau saya terlalu capek tuh kayak jahitan di sini dan yang di bawah nih kayak orang sesar ini itu kayak nyeri lah, kayak orang nyeri. Itu kalau benar-benar kecapean banget ya, kalau benar-benar kecapean banget tuh nyeri. Tidur pun ya agak kayak pegel, tidur pegel, miring ke sini salah gitu aja sih Om. Oh gitu aja rasanya. Tapi kalau untuk yang saya rasa yang maksudnya yang waduh sakit gini enggak. Berarti kalau untuk kerja yang terlalu berat banget gitu kayak olahraga yang berat banget itu udah nggak bisa. Udah nggak bisa, tapi dokter sih ngebolehin kayak misalnya kamu suka sering main futsal atau basket itu ya, jadi sebelum yang biasanya kamu 45 menit main, lu main 20 menit aja, kalau enggak 15 menit itu masih nggak apa-apa seperti itu. Dokter masih itu dokter masih termasuk normal ya. Iya, nggak masih terlalu. Dan kalau naik tangga yang tadinya tinggi banget lu naikin, sekarang lu harus ngurangin ngerem. Jangan sampai naik-naik kayak gitu lagi, karena lu harus sekarang lu udah harus sadar lu sekarang punya ginjal cuma satu gitu. Apa yang lu lakuin yang menurut lu tadinya capek dan nggak apa-apa, nih sekarang udah nggak boleh banget gitu. Jangan kan jangan sampai capek banget lu udah ngerasa kira-kira udah nggak kuat, udah lu berhenti gitu. Jangan lu maksain masih enak gitu, jangan, ntar takutnya malah fatal. Seperti itu Om. Juga bang ya. Iya. Tapi kan seenggaknya ada manfaatnya ya, uang itu nggak hilang. Yang dikhawatirkan mungkin itu sudah mendapatkan uangnya ternyata dipergunakan yang nggak semestinya gitu. Iya. Contoh uangnya habis untuk Foya-foya. berjudi misalnya kayak gitu. Ya kalau itu sih sebenarnya sih saya udah niatin sih Om. Sebelum saya terjun ke, maksudnya sebelum saya memberanikan diri untuk jual ginjal ini, saya memang udah sempat ada niat. Gue kalau udah rezeki mau umrohin orang tua gitu kan. Itu udah ada niat dalam hati saya. Ya entah itu datangnya dari mana, intinya saya udah niat dulu lah. Ya itu ya makanya ya tiba-tiba dapat informasi seperti itu, ada yang nyari ginjal nih, lu mau nggak? Ya udah, mau. Sampai sekarang pun hubungan saya sama pasien nih masih sampai sekarang masih. Tapi si pasiennya ini, maksudnya si orang yang didonorin ginjalnya ini masih perlu lagi nggak bang? Maksudnya? Saya mau donorin rambutnya. Kalau rambut nggak bisa bang ya? Nggak bisa, yang bisa cuman ini Om, ginjal sama hati. Oh ginjal sama hati ya. Saya kalau ada yang mau namanya cangkok. Ya rambut, butuh rambut atau kumis, donorin kumis, nggak apa-apa sih, saya mau gitu. Dengan harga ya nggak apa-apa sih ya, di bawah itu juga nggak apa-apa. Aduh, oke. Bang Dani, terima kasih nih buat ceritanya. Ya inilah namanya perjalanan hidup bang ya. Betul bang. Kita nggak ada yang tahu gitu ke depannya gimana. Tapi ya cukup jadi pelajaran aja buat kita bang ya. Iya betul.
Oke, sampai di sini Bang Dani. Ada Siap. yang mau disampaikan lagi? Kira-kira pesan-pesannya mungkin buat teman-teman di rumah atau siapa? Nggak ada sih Om, Nggak ada ya. itu aja cukup. Oke, yang pastinya Bang Dani jaga kesehatan Bang ya, karena Siap, terima sekarang kasih, Om. sudah hidup dengan 1 ginjal. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Dani. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Dani, terima Siap. kasih buat waktu dan ceritanya. Sampai jumpa.